Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Laila Rizkiah, NIM P1741020138, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease. Perlu diketahui bahwa penyakit ginjal kronis merupakan masalah kesehatan global yang jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak 0,2% dari total jumlah penduduk di Indonesia mengalami gagal ginjal kronis. Selain itu, hasil systematic review dan meta-analisis yang dilakukan oleh Hill et al. Pada tahun 2016 mendapatkan prevalensi global gagal ginjal kronis sebesar 13,4%. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal kronis? Gagal ginjal kronis merupakan kondisi saat fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap. Kondisi ini merupakan kelainan pada struktur atau fungsi ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih, di mana laju filtrasi glomerulus atau GFR yang lebih rendah dan rasio albumin kreatinin urin yang lebih tinggi. Kidney Disease Improving Global Outcomes atau KDIGO menjelaskan kriteria dari gagal ginjal kronis, yaitu kerusakan ginjal yang ditandai satu atau lebih dari penanda meliputi albuminuria atau AER lebih dari sama dengan 30 mg per 24 jam, ACR lebih dari sama dengan 30 mg per gram, adanya sedimen urin, abnormalitas elektrolit yang disebabkan oleh penyakit tubular, dan riwayat transplantasi ginjal. Penurunan nilai GFR atau glomerular filtration rate hingga kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi. Berikut merupakan tabel klasifikasi dari gagal ginjal kronis. Pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, klasifikasi stadium ditentukan oleh nilai laju filtrasi glomerulus, yaitu stadium yang lebih tinggi menunjukkan nilai laju filtrasi glomerulus yang lebih rendah. Klasifikasi tersebut membagi penyakit ginjal kronis dalam 5 stadium. Stadium 1 adalah kerusakan ginjal dengan fungsi ginjal yang masih normal. Stadium 2 kerusakan ginjal dengan penurunan fungsi ginjal yang ringan. Stadium 3 merupakan kerusakan ginjal dengan penurunan fungsi ginjal yang sedang. Stadium 4 merupakan kerusakan ginjal dengan penurunan fungsi ginjal yang berat. Dan stadium 5 adalah gagal ginjal. Lalu, apa saja yang menjadi etiologi atau penyebab dari gagal ginjal kronis? Berikut merupakan beberapa penyebab yang paling umum terjadi, yaitu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, glomerulonefritis kronis, obstruksi infeksi saluran kemih, nefritis interstisial kronis, penyakit ginjal polikistik, dan ada beberapa penyebab yang masih belum diketahui. Cara mengobati gagal ginjal kronis. Penanganan gagal ginjal kronis bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah kondisi penyakit bertambah buruk akibat limbah yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Untuk itu, deteksi dini dan penanganan secepatnya sangat diperlukan. Secara umum, pengobatan gagal ginjal kronis meliputi pemberian obat-obatan, hemodialisis atau cuci darah, dan transplantasi ginjal. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Berikut beberapa pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari gagal ginjal kronis. Yang pertama adalah menjaga pola makan sehat. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, tidak sembarangan mengkonsumsi obat-obatan. Dan yang keempat, menghindari konsumsi minuman keras atau minuman yang beralkohol. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.